Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang insyaallah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada hentinya Allah senantiasa selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita rahmat, hidayah dan keberkahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar dan menjadi momentum hidup kita yang paling penting adalah ketika kita memasuki fase di bulan Ramadan. Kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam janji melalui lisan Rasulullah SAW, di dalam perintah kita untuk berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan kekuatan iman yang penuh dan semata-mata ikhlas kepada Allah, murni hanya untuk ditujukan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para jamaah sekalian, bulan Ramadan merupakan rahmat Allah, merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah harusnya kita menjadi hamba yang bersyukur karena kita diberikan kesempatan yang berkali-kali Allah berikan kesempatan kita untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan? Bukankah kita harusnya khawatir jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita Allah biarkan kita, Allah tidak lagi peduli dengan kita, Allah membiarkan kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kejauhan, di dalam jarak yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan rahmat Allah untuk menghadirkan bulan maghfirah, menghadirkan ampunan Allah yang mana kita disuruh untuk meraihnya. Di selain itu juga di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang mana kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri untuk menyambut suatu malam itu, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan Al-Qadar? Para ulama tafsir menjelaskan dinamakan Al-Qadar karena mengandung makna pada malam tersebut mengandung banyak dengan kemuliaan, banyak keutamaan. Menjadi pertanyaan, kenapa di malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam yang penuh dengan banyak keutamaan? Karena di dalam malam tersebut diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan, kata Allah, Al-Qur'an di dalam malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat lain di dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk, pengarah, pembimbing manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya terdapat penjelasan atas petunjuk tersebut. Wal furqan, dan dengan Al-Qur'an itulah umat manusia dapat berpegang teguh, dapat membedakan dalam hidupnya antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Maka hidup kita bisa terarah, terbimbing dengan jelas melalui Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam ayat lain misalnya disebutkan, nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan tujuan sebagai asy-syifa, sebagai penobat di dalam semua masalah hidupnya,
dari semua penyakit yang dia hadapi di dalam hidupnya. Asy-syifa, menjadi pengobat hati, pengobat seluruh kehidupannya. Wa rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka wajar ketika para ulama menjelaskan, menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan Madrasatul Quran, bulan di mana kita mempelajari Al-Quranul Karim, bulan di mana kita, hati kita cenderung didekatkan oleh Allah kepada Al-Quranul Karim. Maka sungguh aneh jika di antara hamba, di antara umat Islam ada yang tidak tertarik hatinya kepada Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh aneh ketika hambanya justru malas ketika membuka Al-Quranul Karim, padahal bulan Ramadan dikhususkan sebagai bulan yang mana hati kita didekatkan kepada Al-Quranul Karim. Maka salah satu keutamaan di dalam menyambut kita malam Lailatul Qadar adalah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Semakin kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa lebih utama jika hambanya, jika seorang muslim dan muslimah membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit bacaan, tapi dia sambil mentadabburi, sambil memahami maknanya, itu jauh lebih utama ketimbang dia mempercepat bacaan dan memperbanyak bacaannya. Maka para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, mari kita kemudian memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, sambil pelan-pelan kita mempelajari dan mentadabburi maknanya, sehingga kita betul-betul bisa memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Di antara yang lainnya di dalam menyambut malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak sholat, mendirikan sholat malam, qiyam Ramadan, sehingga itu merupakan keutamaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika di dalam sholatnya, di dalam qiyam Ramadan, ketika mendapatkan jiwa yang tenang, maka bisa jadi itu adalah pertanda malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita di dalam sholat kita, setelah sholat kita membaca doa untuk meminta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu merupakan doa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah untuk memperbanyak doa di dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka keberhasilan malam Lailatul Qadar, keberhasilan seorang hamba mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan tergantung pada 10 terakhir bulan Ramadan, tapi tergantung bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam 10 terakhir Ramadan itu ibadah-ibadah yang dilakukan dengan pembiasaan. Kalau di 10 hari pertama, 10 hari kedua kita malas-malas untuk melaksanakan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, kita malas untuk membaca Al-Quran, maka mustahil kalau kita bisa rajin untuk membaca di dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka mustahil kita meningkatkan kualitas ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka mustahil kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kalau sekiranya kita melewati Ramadan di 10 hari pertama dan 10 hari kedua dengan cara yang biasa-biasanya. Maka keberhasilan kita di dalam 10 terakhir bulan Ramadan tergantung bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Maka insyaallah atas izin Allah, Allah memberikan jalan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Salah satu terakhir mungkin pesan Ibnu Ashur ketika di dalam menyambut malam Lailatul Qadar, disebutkan di dalam ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam malam itu penuh dengan salam, penuh dengan keselamatan. Keselamatan dijelaskan oleh Ibnu Ashur. Fassalama tashmalu kulla khair. Keselamatan itu di dalamnya mencakup seluruh kebaikan. Li'anna khair salamatu minasyarri wa minal adab. Dan di dalam keselamatan itu terhindar segala keburukan, terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan diri manusia. Fayashmalu salamul ghufran wa ijzal thawab wa istijabat du'a bi khair dunya wal akhirah. Di dalam keselamatan itu pula maka terdapat penuh dengan ampunan, terdapat pahala yang berlimpah, dan terdapat dijawabnya doa-doa kita di dalam malam Lailatul Qadar, dan terdapat kebaikan-kebaikan baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka inilah yang menjadi kunci utama kita. Semoga kita bersama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar
Biidznillah, dengan atas izin Allah kita berusaha berikhtiar dan sisanya kita bertawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Ini menjadi motivasi kita bahwa jangan sampai di fase yang kedua ini kita menjadi malas-malasan, karena ini merupakan momen yang penting dalam hidup kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.